Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Juga barokahnya aulia Allah, ulama-ulama Allah, guru-guru kita, dan juga kedua orang tua kita. Wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Amin Allahumma amin Allahumma. Dengan sebab barokah, semoga kita semuanya, diri kita, keluarga kita, anak istri kita, cucu kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang barokah oleh Allah. Kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan dari segala sakitnya. Dan anak cucu kita Allah angkat derajatnya, dijadikan anak yang soleh soleha, dijadikan anak cucu yang soleh soleha, diberikan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Jamaah yang amat abah cintai, kalian semua sampai di tempat ini tentunya butuh perjuangan dan pengorbanan. Ada yang naik roda 2, ada yang naik roda 4, ada yang naik losbak, ya, ada yang naik skuter alias suku diputer-puter. Tapi itulah perjuangan. Karena hidup ini adalah perjuangan. Siapa butuh hidup, siapa mau hidup harus mau berjuang. Dan setiap perjuangan pasti butuh pengorbanan. Baik itu pengorbanan waktu, materi, dan lain-lain. Semakin besar harapan dan kemauan orang, maka semakin besar pula perjuangan yang dibutuhkan itu. Betul nggak? Semakin besar atau semakin panjang perjuangannya, dan juga semakin besar pula pengorbanan yang dibutuhkan. Jamaah manakib yang istiqomah, yang sudah bertahun-tahun pun tidak ujuk-ujuk datang langsung, tidak butuh pengorbanan. Betul? Betul? Jadi kalau kamu punya keinginan, kamu punya harapan, dan kamu punya keyakinan, jangan pernah berhitung seberapa besar perjuangan saya, seberapa besar pengorbanan saya. Jangan kamu hitung-hitung pengorbanan yang sudah kau keluarkan, tapi tunggulah hasil dari perjuangan dan pengorbanan kamu, pasti tidak disia-siakan oleh Allah. Betul? Orang untuk menjadi sukses, orang-orang sukses itu tidak sedikit pengorbanan mereka, tapi mereka tak pernah berputus asa, karena yang mereka harap adalah keberhasilan dari apa yang mereka perjuangkan. Betul? Betul apa tidak? Betul apa betul? Begitu juga nyalain HP itu. Hah? Kirain ngaji sambil nyalain HP. Lanjut? Lanjut? Jamaah datang ke sini berjuang dan berkorban, tapi kalian tak pernah berputus asa, tak pernah mengeluh, tak pernah khawatir, karena sampai punya keyakinan bahwa perjuangan kalian, pengorbanan kalian, pengabdian kalian, doa kalian pasti akan ada hasilnya. Itu yang kalian yakini. Betul apa tidak itu? Betul apa tidak?
andaikan tidak ada keyakinan seperti itu, kamu tidak akan melangkah dengan mantap. Kenapa kamu begitu yakin? Kenapa kamu begitu mantap melangkah? Kenapa begitu kamu semangat? Karena kamu yakin bahwa apa yang kau minta Allah akan kabulkan. Apa yang kau harap Allah wujudkan. Apa yang menjadi kesulitan Allah bukakan jalan keluar. Itu keyakinan yang kita beri, yang kita punya. Betul apa tidak itu? Betul apa betul? Sejauh ini masih ada di dalam diri kalian, sejauh ini masih ada di dalam dirimu, wahai jamaah, jangan pernah kamu takut tentang masa depan kamu. Karena masa depan kamu sudah kamu bangun dengan perjuangan, pengorbanan dan keyakinan yang diikat dengan istiqomah. Betul? Betul apa betul? Tidak perlu khawatir. Walaupun kadang hari ini kadang makan, kadang tidak makan, tidak perlu khawatir. Abah pernah cerita bagaimana perjalanan hidup Abah. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ketika datang hinaan datang kepadamu, ketika hinaan datang kepadamu, disitulah awal akan datangnya kemuliaan dari Allah. Ketika kesulitan datang kepadamu, disitulah pintu kemudahan akan Allah berikan kepadamu. Ketika datang penderitaan di dalam dirimu, disitulah Allah akan tunjukkan kebahagiaan yang dijanjikan kepada orang-orang yang iman kepadanya. Kenapa takut? Kenapa takut? Betul atau betul? Betul? Biarkan orang mau ngomong apa tentang kita, tidak perlu kita pikirkan omongan orang. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kamu lebih meyakini apa yang telah kamu yakini. Bagaimana kamu lebih meyakini dari apa yang telah kamu yakini. Itu yang perlu kita pikirkan. Betul? Betul atau betul? Tidak perlu mencari keyakinan yang lain. Tingkatkan apa yang telah kamu yakini. Kau yakin matahari besok akan terbit? Yakin? Yakin sekali. Kenapa begitu yakin? Siapa yang menerbitkan matahari? Dan siapa pula yang menggelapkan matahari? Siapa pula yang mewujudkan apa yang kau inginkan? Kalau kamu sudah meyakini kepada Allah, samalah apa yang Allah janjikan kepadamu dan apa yang kamu yakini atas janjinya, sama dengan kamu meyakini hari ini matahari tenggelam, hari ini malam tiba, tapi besok matahari akan terbit membawa cahaya yang terang. Hidup jamaah menanggit. Luar biasa, luar biasa. Apa yang seharusnya kita jalani dalam hidup itu tak perlu ditanyakan. Betul apa enggak? Karena kita sudah diajarkan hidup ini apa. Hakikat hidup ini apa? Apa hakikatnya hidup? Ada jati diri ini, ada jati dirinya hidup. Betul enggak? Jati dirimu, siapa jati diri ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa tahu dirinya, dia akan tahu akan Tuhannya. Tahu tentang jati diri kita ini. Jadi ada jati diri ini, ada jati diri hidup ini. Apa jati dirinya hidup? Jadi kita harus tahu kita ini siapa. Kita ini manusia yang tak punya daya dan kekuatan apa-apa. Jadi tak pantas kita bersombong diri. Betul? Betul? Tak pantas kita berbusung dada. Betul? Tak pantas kita merasa lebih hebat dari orang lain. Karena hakikatnya jati diri kita adalah sama dengan yang lain. Sama-sama tidak punya daya dan kekuatan. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Lalu jati diri hidup ini apa? Jadi jati diri kita diciptakan oleh Allah itu apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Betul? Inilah jati diri kita dihidupkan
adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan jati diri kita adalah la haula wa la quwata illa billah. Betul enggak itu? Betul apa enggak? Jati diri kita adalah la haula. Betul? Tidak ada daya dan upaya. Adapun adanya daya kekuatan diri ini karena adanya illa billah. Inilah jati diri kita. Kalau kita sudah tahu jati diri kita, pantaskah kita sombong? Pantaskah kita khawatir? Tidak perlu, karena kita punya billah di situ, illa billah di situ. Betul atau tidak? Kita sudah mengaku bahwa kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan daya kekuatan Allah. Kita sudah meyakini, kita sudah mengimani. Kenapa lagi kita harus takut? Kenapa lagi kita harus berbangga diri, sombong dan segalanya? Iya Anda? Jadi inilah jati diri kita. Nah, ketika sudah tahu jati diri kita adalah la haula, betul? Maka tahulah jati diri kita dihidupkan itu apa? Apa sih tujuan Allah menciptakan kita ini? Betul enggak? Apa jati dirinya kita hidup? Apa sholat? Jati diri kita? Bukan. Jati diri hidup ini bukan. Betul enggak? Kita hidup. Apakah puasa? Tidak. Itu bagian dari jati diri hidup ini. Tapi hakikat kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi. Betul enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, jadi Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Benar kan? Benar apa enggak? Betul? Mengabdi. Lalu seperti apa pengabdian kepada Allah? Apa cukup dimanifestasikan dengan sholat, puasa, haji, umroh dan lain-lain? Tidak. Tidak cukup hanya dengan itu. Hakikat pengabdiannya adalah bagaimana kamu membangun hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Biar kamu haji setiap tahun, umurmu 60 tahun, 70 tahun kamu haji 100 tahun, 100 kali. Mungkin kayaknya ya. Biar kamu haji setiap tahun, umroh setiap 3 bulan sekali. Puasa kamu berhari apa terus-terusan. Tapi kalau tidak memiliki hubungan baik dengan Allah dan sesamanya, percuma. Betul apa enggak? Betul apa betul? Jadi 3 kategori. Kenalilah jati diri kita. Siapa? La haula. Inilah jati diri kita. Betul betul. Tidak punya daya kekuatan ini yang harus kita tahu. Kalau kita sudah sadar kita tidak punya daya kekuatan, pantaskah kita merasa, karena kehebatan saya bisa sukses? Pantas? Tidak. Karena semua gerak kita, keberhasilan kita tak lepas daripada illa billah. Jadi ketika engkau menemukan mendapatkan kesuksesan, ketika kamu meraih kemuliaan, ketika kau meraih keberhasilan, kembalilah kamu kepada hitohmu, yaitu manusia yang tak punya daya dan kekuatan. Disitulah kamu tidak akan menjadi orang yang sombong. Betul? Betul apa betul? Jadi menyadari sudah, ketika ada saudara kita, ya, ketika ada tetangga kita sadar begini-begini, ya sudahlah, namanya manusia tidak punya daya dan kekuatan. La haula wala. Oke. Yang kedua, setelah kita tahu jati diri kita, tahulah jati diri kita dihidupkan. Hidup ini apa jati diri hidup ini? Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul apa enggak kira-kira? Hah? Yang bilang enggak betul maju ke sini. Beri saya penjelasan dan alasan.
Iya benar. Iya benar. Jadi hakikat kita dihidupkan oleh Allah untuk mengabdi. Nah, hakikat pengabdian itu kemana? Betul kan gitu kan? Suruh ngabdi. Satu, hablum minallah wa hablum minannas. Bagaimana kamu membangun hubungan sebaik-baiknya kepada Allah dan tidak pula kamu melupakan hubungan baik dengan sesama kamu. Banyak orang misalnya, wah ahli ibadah, tapi tidak bagus dengan tetangga kanan kirinya. Ada wanita solehah katanya, dilihat dari perbuatannya yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin duha, alim, bahkan khatam Quran, hafal Quran, hafiz Quran. Tapi kadang ya maaf meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa diri paling baik, merasa diri paling mulia, seakan-akan ogah bergaul dengan tetangga kanan dan kirinya karena dianggap tidak setara dan sepadan dengan dirinya. Jadi ketika kita sudah tahu, maka bangunlah keseimbangan. Ketika kamu telah mengenal diri kamu, bangunlah keseimbangan antara diri kamu dengan Tuhan kamu. Betul apa enggak? Kau kenali diri kamu sebaik-baiknya, dan kau kenali pula Allah itu dengan sebenar-benarnya, sehingga kau meyakini seyakin-yakinnya. Jangan cuma sebatas dikenali Allah yang wujud, betul enggak? Ya, Allah yang tidak serupa dengan yang lain, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Bukan hanya sebatas mengenali Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya itu yang harus kita kenali. Kenali sekenal-kenalnya, sedetail-detailnya, sehingga kamu kemanapun kamu melangkah, sekecil apapun tanda-tandanya, kau akan mengenali ini tanda-tandanya Allah. Sedetail apa? Betul? Betul? Mengenali diri, mengenali Allah. Ya. Bagaimana juga Allah menciptakan kita untuk mengabdi. Inilah hakikat kita hidup. Hakikat kita hidup untuk mengabdi kepada Allah. Nah, di dalam pengabdian kepada Allah itulah ada dua yang harus kita jalankan. Keduanya itu seimbang. Betul Bapak? Antara hubungan kamu dengan Allah dan hubungan kamu dengan sesamanya. Tanda orang ini baik hubungannya dengan Allah, dia juga akan baik hubungannya dengan siapapun. Betul itu. Karena apa yang keluar dari lisannya adalah cermin yang ada di dalam hatinya. Kalau suka memfitnah, mengumpat, ya, gibah gitu ya, ya itu cermin dalam hati. Ad-dhahiru ahlul batin. Betul apa enggak? Bagian yang dhahir cermin dari bagian batin. Betul? Betul apa betul? Nah, alhamdulillah di sini ku kenalkan kepada jamaah, biar kamu hidup itu tidak mudah terombang-ambing. Ya, apapun yang terjadi dalam diri kamu, kamu tidak pernah khawatir, karena kamu sudah tahu hakikat hidup kamu itu apa. Ya, jadi diri kamu itu siapa? Betul? Betul? Ketika sesuatu menghilang darimu, diambil orang, ya kamu tidak khawatir itu. Ya, memang kamu tidak punya daya dan upaya, kamu tidak bisa menjaga harta benda kamu. Bisa kamu menjaga harta kamu? Tidak bisa. Ketika kamu masih berada di hadapan kamu, ketika kamu sudah tidak ada di hadapannya, bisa kamu menjaga anak-anak kamu siang malam 24 jam? Tidak. Ketika anak kamu berangkat sekolah, kamu bisa ngawasi? Lalu siapa yang bisa mengawasi? Lalu siapa yang bisa membimbing? Siapa yang bisa menuntun? Hanya Allah, wahai saudaraku.
Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi tidak ada tempat penitipan keselamatan paling baik, tidak ada tempat bersandar paling baik kecuali Allah. Ambillah hidup ini, tawakal kepada Allah. Nih kayak jamaah ini, ya. Coba ketika kamu ngaji di sini, memang yang jaga satpas bisa jaga motor kamu? Motor segitu banyak yang jaga berapa? Hah? Ketika kamu ngaji di sini, ya, apa kamu bisa melihat di rumah kamu ada orang masuk atau tidak? Tidak bisa. Tapi ada kekhawatiran kamu. Kenapa kamu nggak khawatir? Karena Allah menghilangkan kekhawatiran yang ada di dalam hati kamu, diganti dengan keyakinan kepada Allah. Betul? Betul apa betul? Ya, contoh namanya Ateng yang dari mana? Ateng? Subang, ya. Atau ngaji kok nggak sekarang? Ini satu saudara tiga, yang saudaranya lagi adalah yang tiga lagi adalah tetangganya, temennya, sama-sama ikut ngaji. Datang ngadep saya, mau cerita apa Teng? Mau cerita apa? Ini ada cerita unik. Cerita unik apa? Jadi begini Pak, kalau ngaji kan HP saya matiin Abah malam minggu itu. Sudah kejadian lama ini ya. Ya Pak Wan ya. Di sini Ateng sholat, di orang pasti tak suruh berdiri, tak suruh cerita sendiri kalau tidak percaya itu. Ya. Kalau malam minggu kan begitu pengajian saya matiin HP Pak. Ya terus begitu saya pulang Pak, ini HP kan itu SMS banyak masuk Pak. Banyak telepon masuk, ternyata Pak memberitahu kalau pasar Subang ya, Kalijati, pasar Subang Kalijati itu kebakaran. Dan toko saya itu berjejer Pak, toko saya, saudara saya, terus sama jamaah 3 juga. Tapi gimana lagi? Wong sudah selesai ngaji gitu kan. Cuma yang aneh lagi Pak, di situ ada foto Abah. Jadi 6-6-nya tidak ada yang kebakar satupun, yang lain habis terbakar. Nah, apa kaitannya dengan foto saya? Tidak ada kaitannya. Itu wallahi wa nabi, bukan saya mengada-ada loh ya. Ini yang cerita yang bersangkutan, bukan katanya. Benar Teh, wallahi demi Allah Bang, sampai sumpah, jangan mengada-ada Teh. Apa kaitannya dengan foto saya? Gak ada kaitannya. Karena Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Dia datang dengan tulus dan keyakinan. Allah jaga semuanya sesuai dengan yang apa Allah katakan. Betul tak? Betul pada? Datang bersama orang-orang yang aman wa taqwa. Karena aman wa taqwa lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin kebahagiaan. Siapa yang gak bahagia? Yang lain kebakaran punyanya gak kebakaran sendiri. Bahagia apa enggak? Bahagia. Barang-barangnya gak ada yang kebakar, dipindahin sama orang sebagian dari, tapi gak ada yang hilang. Dijaga sama Allah. Apa foto apa yang di Bandung? Enggak, jangan macam-macam. Gak ada kaitannya. Dan ini kejadian yang pas Abah di sini. Yang dulu di sana juga di mana? Masih di Cibitung juga ada kejadian yang sama seperti, tapi bukan pasar itu ya, rumah. Itulah wahai jamaah, inilah pertolongan Allah. Inilah wujud pembelaan Allah ditunjukkan kalau orang itu benar-benar masuk akal enggak itu? Masuk akal apa enggak itu? Tidak masuk akal. Orang yang tidak percaya adanya karomah, orang yang tidak percaya adanya barokah, orang yang tidak percaya adanya apa kalau Rasul itu mujizat, mengatakan itu omong kosong, itu bohong. Betul apa enggak? Nah, di situ kamu juga harus meyakini bagaimana Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar karena Allah tidak menghendaki. Betul. Ini mukjizat yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, terjadi juga. Betul enggak? Itu namanya
barokah. Yang meninggal terjadi kepada Nabi Isa, wah itu kan dulu, kan gitu ya. Syaikhul Qadir juga pernah itu dulu, pernah terjadi juga di Jamaah Manaqib yang di Ibu Sani, di orang Bakung, betul enggak? Anaknya mati hidup lagi. Ini sebagai apa namanya? Pembenaran bahwa apa yang terjadi dulu juga terjadi. Apa yang Allah kehendaki zaman dulu bisa terjadi juga di zaman sekarang, karena kuasa Allah tidak berkurang sedikit pun dulu sampai sekarang. Betul apa betul? Bolehlah besok malam minggu kalau perlu latih datang nanti, tak suruh ngomong sendiri aja. Tadi anggapnya saya mengada-ada, ya. Buat apa mengada-ada? Hanya sebatas biar orang percaya kepada dirinya. Suatu saat dia tahu akan menyesal sendiri. Tidak perlu mengada-ada. Rasul tidak perlu mengada-ada. Kebenaran biarlah tetap menjadi kebenaran. Dan kebenaran gak bisa ditutup-tutupi. Suatu saat pasti kebenaran juga akan muncul ke permukaan juga. Wa qul zal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, bila datang kebenaran yang benar, maka lenyaplah yang batil. Sungguh kebatilan akan lenyap oleh kebenaran. Maka tetaplah kita berjalan dalam kebenaran. Dan kita tidak akan pernah berada dalam kebenaran kalau kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Apalagi zaman sekarang, ya pada ketika terjadi kerusakan, maka kembalilah kamu kepada dua pusaka yang amat dahsyat, ya, yang Rasulullah wariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Betul tidak? Sunnah Rasul, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Betul, betul tidak itu? Setuju? Setuju? Hidup Jamaah Manaqib. Jadi biar meningkat iman kamu, kamu datang ke sini, abaikan semua kesulitan yang kamu hadapi. Abaikan. Yang sulit bukan hanya kamu. Tetangga kamu kadang lebih sulit dari kamu, tapi nggak diperlihatkan kepada kamu. Kamu punya bos, kamu punya utang kepada bos. Ya, wah bosnya tuh telepon kamu terus. Tahu nggak kenapa nelpon kamu terus bosnya? Karena bosnya juga ditagih orang. Bener itu, nggak percaya itu. Kalau bosnya nggak ditagih-tagih, cuma utang sekian paling ya gampang lah nanti kan gitu. Kamu pagi ditelepon, siang ditelepon, malam ditelepon. Kenapa? Daripada saya aja yang dibikin bos ditelepon terus. Padahal bosnya juga sama, dia dikejar-kejar utang juga. Betul? Tahu orang dikejar anjing? Tahu? Orang dikejar anjing, dia akan mengajak yang lain untuk ikut berlari. Ayo, ada anjing gila kamu. Hanya yang nggak lihat anjingnya ikut kabur. Jadi intinya apa wahai jamaah? Ya, jalani sajalah hidup yang kamu jalani itu. Karena itu sudah bagian dari ketentuan dari Allah. Setuju ya? I love you jamaah. Hidup Jamaah Manaqib. Coba apa pernah bilang zaman seperti sekarang ya, apa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini? Kalau mengandalkan kepintaran, berapa banyak orang pintar sekarang ini justru menjadi banyak jadi penipu. Coba yang nipu-nipu tuh orang pintar apa orang bodoh? Orang pinter. Yang kemarin di TV ramai itu ya, sampai triliunan itu orang ketik. Orang pinter apa orang bodoh? Orang pinter. Betul. Kadang yang menghasut-hasut orang untuk memusuhi pemerintah yang sah, orang pinter apa orang bodoh? Orang pinter. Ya, maka dari itu, ya dari itu sudah. Alhamdulillah.
Yang terpenting buat kita hidup ini satu, ya, jalanilah hidup ini sejauh apa yang kamu kerjakan tidak bertentangan ya dengan hukum negara dan hukum agama, maka kamu aman. Aman kamu. Betul enggak? Mau wiritan tengah malam kek, mau wiritan di tengah sungai kek, yang pasti tenggelam. Ya pasti tenggelam. Wiritan di tengah sungai kok tenggelam lah, ya. Nggak ada masalah. Sejauh apa yang kamu lakukan, ingat, bekerjalah, berbuatlah apa yang ingin kamu perbuat, maka kamu tetap akan selamat. Sejauh apa yang kamu perbuat tidak bertentangan dengan hukum negara dan hukum agama. Jadi saya tidak sependapat ketika ada orang bilang berbuat baik itu sulit, banyak rintangannya katanya. Betul? Betul. Berbuat baik itu sulit, sementara berbuat tidak baik jahat itu gampang. Benar gitu? Kalau saya tidak begitu. Justru berbuat jahat itu sulit sekali. Berbuat jahat itu teramat sulit, tapi berbuat baik itu teramat mudah. Jadi kalau ada yang bilang berbuat baik itu sulit, itu kalau saya bilang itu paham salah. Berbuat jahat itu mudah, itu paham salah. Saya balik, berbuat baik itu sangatlah mudah, berbuat jahat itu sangatlah sulit. Contoh gini, ada yang selingkuh, sulit nggak orang selingkuh? Oh sulit, ngumpet. Kalau ketahuan remek kamu kalau. Saya mau tanya lagi, kalau kamu mencuri, sulit apa gampang? Sulit, ngendap-ngendap, Kalau apalagi hujan, ngumpet dia hujan, Tapi kalau kamu mau wiritan, mau sholat pinggir sungai, pinggir jalan, nggak ada orang yang melarang kamu. Coba kamu sholat di pinggir jalan, Allahu Akbar. Ada orang yang ngerasain, ada yang melarang nggak? Apa dilarang agama melarang orang sholat di pinggir jalan? Apa melarang agama orang sholat di pinggir sungai? Apa melarang agama orang sholat di warung remeng-remeng? Nggak ada, silakan aja. Terus kamu berbuat baik itu tidak perlu ngumpet-ngumpet. Justru yang ngumpet-ngumpet itu perlu dicurigai. Katanya wiritan kok ngumpet-ngumpet, pengajian kok ngumpet-ngumpet. Berarti kalau pengajian yang ngumpet-ngumpet perlu dicurigai. Kalau tidak ngumpet-ngumpet berarti tidak perlu dicurigai. Kenapa? Kok tidak ngumpet-ngumpet kok? Jelas berarti tidak melanggar agama maupun hukum negara. Jadi kalau bilang ada yang ini sesat, waduh terang-terangan pakai sound lagi, sesat dari mana? Iya benar. Oke, sepakat. Kalau saya bilang berbuat jahat lebih sulit daripada berbuat baik. Maka dari itu, buat apa mengambil yang sulit? Lebih baik berbuat yang gampang. Coba kamu sedekah perlu ngumpet-ngumpet? Kamu sholat perlu ngumpet-ngumpet? Tidak. Kamu wiritan perlu ngumpet-ngumpet? Kamu berbuat baik perlu ngumpet-ngumpet? Tapi kalau kamu berbuat tidak baik, ngumpet apa terang-terangan? Ngumpet. Berarti kalau ada yang suka ngumpet, kalau suka ngumpetin HP berarti ya sudah gitu aja. Kalau begitu nelpon kok ngumpet, ya sudah cukup. Biar dia sumpah wallahi wa nabi, kalau sudah ngumpet bohong dia. Pasti tidak baik, pasti berbuat jahat. Nah, kan gampang itu aja. Pak, kalau emak ngumpet-ngumpet main HP perlu dicurigai. Kalau bapak ngumpet-ngumpet main HP juga perlu dicurigai.
Kalau anakmu main HP ngumpet pun perlu dicurigai. Apa yang dilihat ini? Gitu aja gampang. Nggak ada orang berbuat baik ngumpet-ngumpet. Tapi kan ada keterangan, Pak. Jika tangan kanan yang memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Apa maksudnya itu? Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya untuk menunjukkan nikmat Allah, biarkan orang bersyukur, ya ada apa itu. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Paham sudah? Enak nggak? Ini sholat kok ngumpet-ngumpet sholat itu. Setiap sholat dikunci pintunya. Kenapa itu? Berarti ngumpet. Kok ngumpet kenapa? Karena suka ada setan yang menggoda. Paham sudah? Gampang kan? Setiap perbuatan baik tidak perlu kamu takut kepada siapapun. Tidak perlu takut kepada negara, tidak perlu takut kepada ustaz ataupun kiai, tidak perlu takut presiden. Kenapa? Oh, kamu berbuat baik. Betul enggak? Betul enggak? Kalau yang takut ke negara itu berarti dia berbuat yang tidak baik untuk negara ini. Dan ingat, setiap perbuatan yang tidak baik pasti ada konsekuensinya. Betul, ada konsekuensinya. Saya nggak mau dibalikin, dengan ditimbang aja. Yang nggak baik itu, saya lanjut. Siapa yang menanam, dia yang akan memetiknya. Jadi sepakat bahwasanya berbuat baik lebih mudah ketimbang berbuat jahat. Jadi mindset itu dihilangin. Dulu kan juga ada yang ngomong begitu ya, berbuat baik itu amat susah banget, banyak godaannya. Oh tidak, berbuat baik itu sangatlah mudah. Justru berbuat tidak baik itu sulit. Satu, ngumpet-ngumpet, tidak berani terang-terangan. Nah, sekarang gampang. Kalau tiba-tiba kamu datang, istri kamu begitu lepas langsung diumpetin, pegang itu. Jangan-jangan istrimu punya pinjaman pinjol. Bisa, ya bisa macam-macam itu sudah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Atau istrimu lagi baca WA, ada yang lagi hutang, bisa. Takut ketahuan kamu, banyak macam sudah. Multi tafsir, silakan tafsirkan sendiri. Kalau mau dipinta nggak boleh, patut dicurigai. Bukan curiga, ya macam-macam curiganya itu sudah. Nah, gampang aja. Nggak tak kasih kuncinya. Lama-lama juga ketahuan kamu kalau ngumpet-ngumpet. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke wajan juga. Betul, berbuat jahat sepandai-pandainya hanya digoreng-goreng juga nanti di neraka itu macam-macam. Gampang kan? Ayo kalau kamu nggak merasa bersalah, sekarang kamu main HP misalnya, sekarang nih, jadi ngumpet gak kira-kira? Ngumpet kenapa? Di sini ada aturan, jangan kamu main HP kalau lagi ngaji. Nah, berarti kalau kamu ngumpet, berarti kamu merasa bersalah kan? Melanggar aturan. Kalau nggak melanggar aturan, ya nggak taruh aja HP-nya. Kalaupun nyala ya biarin aja nyala. Kamu nggak WA-WAan kok, HP-nya biarkan ada saudara yang mendengarkan, kan begitu. Sesuatu yang terlarang itu pasti diumpetin. Percaya nggak? Coba otong kamu, kenapa diumpetin? Itu barang terlarang. Betul itu. Karena kalau barang terlarang diungkap, langsung masuk penjara itu. Undang-undang IT apa? Pornografi. Betul enggak? Kenapa? Otongnya bapak kok diumpetin? Kenapa serabinya ibu kok diumpetin?
akan barang terlarang. Baik dalam oleh agama dilarang dibuka, ataupun negara pun melarang, termasuk kena undang-undang pornografi. Kalau dalam agama kena namanya membuka aurat. Tidak boleh. Yang boleh melihat siapa? Kamu sendiri. Iya, dan suami kamu, jangan ke orang lain. Dan istri kamu, betul nggak? Setuju? Jadi barang yang dilarang jangan sekali-kali kamu buka, harus diumpetin. Makanya orang yang melakukan sesuatu yang dilarang baik agama maupun negara pasti diumpet-umpetin. Gampang sudah, biar gak nuduh-nuduh. Bener gak? Kalau HP-nya diumpetin, perlu curiga juga. HP ini gua kemana ya? Apalagi punya HP dua, yang satu dipegang, satu diumpetin. Nah itu bahaya banget tuh. Udah jelas itu sudah. Kalau sudah tahu begitu, malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga seakan penuh tanya, ada apa, sedang apa tuh, ayo. Hidup jamaah manaqib. Mari kita tanamkan keyakinan. Betul? Kenali diri ini bahwa manusia, bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang tak punya daya dan kekuatan, tanpa daya kekuatan Allah. Dan kita hidup tak ada lain dan tujuan kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Di dalam pengabdian itu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia, dengan sesamanya. Karena dalam pengabdian itu luas makna pengabdian itu. Mengabdi kepada bangsa dan negara juga bagian dari mengabdi kepada Allah. Mengabdi suami ya kepada keluarga itu juga bagian dari pengabdian kepada Allah. Istri mengabdi kepada suami bagian dari pengabdian kepada Allah. Kamu mengabdi kepada sesama kamu, kepada alam, ini juga bagian daripada pengabdian kepada Allah. Termasuk kamu datang ke sini, wujud pengabdian kamu kepada guru. Guru hadir, pengajian kamu ikut hadir meramaikan, itu wujud dari pengabdian. Betul? Oleh karena itulah wahai jamaah manaqib, jangan kau biarkan hidupmu tanpa pengabdian. Betul? Dan jangan pula kau biarkan kamu berjalan tanpa keyakinan. Karena keyakinanlah yang memastikan arah langkah kamu. Keyakinan pula lah yang akan menampakkan dengan erat langkah-langkah kamu. Orang kalau tanpa yakin jalan tunai nggak kira-kira? Kamu naik motor tapi ragu-ragu mau ketemu seseorang, kira-kira saya kesana dikasih pinjaman nggak ya? Ragu. Kamu melangkahnya gimana kira-kira? Kayaknya gimana ya? Mau maju enggak gitu. Tapi kalau kamu sudah yakin, mantap nggak? Ada waktu belum batu gitu. Semakin sulit jalannya, semakin yakin dia. Wah sudah dekat ini kan gitu. Nah, disitulah yang penting. Mari jaga hati kita, jangan sampai ternodai dengan apa? Sesuatu yang dapat merusak apa yang telah kamu yakini, sesuatu yang merusak sesuatu yang telah kamu bangun. Betul jamaah? Saya kira ini sudah jam 2:15. Mau nyanyi lagi? Mau nyanyi dulu? Masih ada nih 10 menit. Nah, jangan nyuruh nyanyi melulu. Apa nyuruh juga kamu jalanin. Jangan lupa untuk halnya ya, untuk orang tua kamu, kakek buyut kamu ya. Biar ada gunanya kakek buyut, kakek kamu, nenek kamu, punya kamu. Katanya pecinta ulama, pecinta kiai, pecinta aulia Allah ya. Biar ada wujudnya. Betul nggak? Oh,
ada bahagianya saya punya cucu, cucu saya ingat kepada saya punya anak, anak saya selalu ingat kepada saya, termasuk setiap malam minggu, setiap kamu pengajian zikir manakib selalu astagfirullahaladzim li abi wa ummi. Betul? Betul, betul. Nah, apa yang kita lakukan selama ini ditebuslah kalau bahasa ininya, dikasih pendorong. Paham ya jemaah ya? Diselamat sebagai wujud rasa selama setahun ya, bahkan ini lebih dari tahunan ini sudah. Terakhir kemarin 2020 itu ya, 2 tahun kita masih diberikan istiqomah oleh Allah, bisa mendoakan kedua orang tua kita. Hal ini bagian dari wujud syukur kita kepada Allah. Betul, betul, sekaligus nyelamati ya istiqomah kita, dan juga nyelamati orang tua kita yang digandengkan dengan kholnya Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Amin. Allahumma. Ya, langsung nyanyi dulu ya. Ya. Ya deh ya. Mau nyanyi apa ya? Apa kek? Katanya mau lagu zikir itu. Betul apa enggak? Itu masuk akal enggak? Sudah dikirim, berarti kan sudah. Kalaupun andek lagi, hamil lagi, berarti kan jalan 2 bulan. Ini malah nyambung dari yang 4 bulan tadi. Hidup jamaah manakib. Nggak terasa jadi kemalaman nih. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Emang dari rumah sudah niat ngaji, mau pulang subuh kek, mau pulang pagi kek, nggak masalah. Emang dari rumah sudah niat. Jadi kalau kamu dari rumah sudah niat masih lihat jam itu, jam berapa kok belum mulai ngaji? Niat nggak sih dari rumah? Betul enggak? Karena sudah niat mau subuh mau ini sudahlah, semua sudah ada aturannya. Supaya apa? Mantep, netep, setuju? Ikutin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksud waridho matlubi ilahi.